Jadi sebagian kecil dari diri aku, itu karakter aku terbentuk dari mereka. Karena masa-masa my golden age tuh sama mereka sih sebenarnya. Saat itu saya marah sama ayah saya, maksudnya dalam hati. Saya kami dibentuk dalam keluarga yang pat patriarkal ya. Kami patriarki banget gitu. Mamaku adalah tipe wanita yang, sangat meladeni ayah. Mamaku Ya, tidak bekerja, mamaku hanya ibu rumah tangga ya, yang hanya melayani suami dan anak-anaknya. ya, Sama sekali tidak, bekerja, sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang bernilai ekonomis, intinya gitu. Jadi kami sekeluarga dengan 4 orang anak hanya hidup dari warisan. Hey everyone, kembali lagi kita ngomong tentang life journey and spiritual journey. Langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa, Mbak Ayu Inten. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik, Mas Thanks for Rio. coming loh, bisa mau datang ke sini dan kayak the first time ya masuk podcast. Makasih juga Deg-degan undangan nggak sih? di sini ya, Ya. Mas Rio. Nggak mau dipanggil Mas Nggak ya? boleh, Mas boleh, nggak apa-apa gitu. Rio, Jangan, oke. jangan panggil sayang aja, nanti bahaya. Iya, ini first time aku masuk ke podcast. Pernah waktu itu podcast cuman karena ada hubungannya sama promo film. Hmm. Jadi podcastnya horor gitu. Karena Hmm. memang filmnya kebetulan horor. Ini Oh, yang podcast pribadi ya ini pertama kali. wow, seru banget. Mhm. Tadi dari rumah di mana? Sorry, Saya tinggal di Cinere. Cinere oh gila, jauh banget. Lumayan sih lewat Lebak Bulus kan cukup dekat sih, nggak terlalu jauh, Oke, I lewat see. Pondok Indah situ. Tapi sempet syuting juga ya tadi? Sempet? Hari ini nggak, Oh enggak? kemarin Oh. ya. Duh, thank you banget udah jauh-jauh banget datang ke Sama-sama. sini. Deg-degan nggak sih masuk podcast? Iya deg-degan. Mendingan suruh syuting aja ada naskahnya ya. Kalau ini kan tanpa naskah ya. Iya, betul, 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 betul. So, ceritain dong saat ini lagi apa namanya, syuting sinetron apa ya? Jadi aku baru selesai stripping di RCTI, boleh sebut Nggak station apa-apa, kan? it's Nggak okay, apa-apa it's ya, okay. aman ya? Aman, aman, aman. Biar Jadi dipromosin juga. kebetulan sinetronnya udah bungkus, sudah selesai, udah tidak Oke. tayang. Cukup lama nggak lama sih, jadi sebenarnya sinetron itu udah lama, Oh. 1,5 tahun ya. Oh Mereka ya. udah merampungkan 407 buku. Jadi penayangan sudah hampir 2 tahun. Jadi aku masuk itu di, episode-episode terakhir. Jadi ada plot baru, jadi aku masuk di tokoh baru di situ. Mainnya Oke. sama Glenka, sama Lucky Perdana, ada Voke, ada Ben Joshua, jadi rame lah, I bagus dan see. ratingnya cukup oke ya di RCTI. Nah, syutingnya, cukup seru dan setiap hari, makanya kita berapa kali reschedule untuk Iya, podcast, mohon itu maaf. bener. It's okay, enggak, maksudnya kayak jujur ya, tapi aku mau bukaan sedikit nih sebelum Apa tuh? ngobrol the first time. Heeh, Maksudnya dalam arti yang masih aktif ya, konteksnya aktif ya. oke. Pemain sinetron yang masih aktif pertama kali aku undang Mbak Ayu Intan. Oh ya? Ya, yang masih aktif loh ya. Yang Karena masih yang aktif. lainnya kan udah main film dan sebagainya. Dan menurut aku ini salah satu deg-degan buat aku juga karena Mmm. the first time banget. Waduh, ini kayaknya seru banget gitu. Iya, masih cukup aktif di film, sinetron juga, FTV juga masih. Yang terakhir itu yang stripping itu yang aku ceritain, jadi kebetulan aku stripping-nya kan dengan MNC. Hmm. Kami itu ada di kawasan yang namanya Movieland, Hmm. punyanya, MNC. Jadi di situ kami, disediakan hotel, jadi semua sarana syuting semua ada di situ. Itu sebuah sebuah studio Right, besar bener. gitu di sana. Jadi kita mau ambil set rumah sakit, kita mau ambil set kafe, rumah, Iya. jalanan, jembatan, taman, sampai danau pun ada. Itu mungkin berapa hektar aku nggak tahu luasnya. Jadi aku tinggal di situ, baru pulang itu hari Minggu. Makanya beberapa kali saya minta di hari Minggu Iya, iya, podcast-nya, iya, karena iya. memang kita kerja tuh dari Senin sampai Sabtu. Iya, karena stripping, right? Karena memang tayang terus setiap hari dan kita nggak punya stok. Jadi kadang-kadang kita syuting di pagi hari sampai setengah hari untuk tayangan di jam 5 sore. Segitu hektiknya pekerjaan TV itu ternyata. Iya, Ini bener. adalah stripping saya setelah bertahun-tahun saya tidak stripping. Oh, serius? Iya, Wow. saya biasanya hanya FTV
dan series. Dan mereka biasanya kan schedule-nya tuh kalau FTV tuh kita ngerjain 4 hari. Jadi 4 hari aja sibuk, habis itu udah, dan itu udah jelas, ada skenarionya, udah pasti ada set-setnya mau di mana gitu selama 4 hari. Kalau stripping itu adalah pekerjaan yang tidak bisa diduga. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kadang-kadang skenarionya aja belum ada. Jadi di hari itu kita baru dapat skenario dan kita kerjakan langsung skenario itu dan tayang besoknya. Gila. Sehetik itu pekerjaan itu. Gila. Gitu. Wow. Jadi memang nggak semua orang, saya salut sama artis-artis stripping di luar sana ya sebenarnya. Saya ada newbie di stripping. Mereka itu bekerja dengan serasing itu dalam jangka waktu panjang, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan mereka kuat dengan pressure seperti itu. Gitu. Mungkin kalau saya lebih dari sekian episode, kayaknya saya gak kuat kayaknya. Wow. Gitu. Terlalu hektik sih rutinitasnya. Gitu. Wow, keren banget. Tapi penasaran deh, kalau tadi kan ngomong stripping itu ada skripnya itu mendadak. Betul. Jatuhnya gitu. Betul. Nah, tapi bagaimana caranya untuk akhirnya bisa ngafal? Karena kan kalau kita ngomong film, pun apa namanya, series itu kan udah sebelumnya udah dikasih dulu dan sebagainya, ngedalamin dulu dan sebagainya. Ini kan langsung kayak udah nih gue kasih lu main langsung. Right? Kayak gitu. Nah, itu gimana Stripping caranya? adalah mie instan. Film adalah chef dessert gitu. Kayaknya resto gitu. Itu luxurious yang kita dapat gitu, yang kita bisa bedain. Jadi memang kenapa saya bilang salut sama orang-orang stripping, mereka itu bekerja harus dengan pressure dan secepat itu mereka bisa menghafalnya. Kita dituntut untuk bekerja seperti itu, udah seperti industri. Jadi itu skenario itu kadang-kadang hanya muncul scene plot. Scene plot itu apa? Scene plot itu belum ada dialognya, aja seperti sinopsis. Misalnya scene 1, dia Siapa yang ngegambar siapa, ya siapa, gitu. ada adegan di sekolah dia bertemu dengan guru ini dan dia pulang sekolah dengan dijemput si A gitu. Nggak ada dialognya, tapi ada karakternya. Nanti lu buat sendiri dialognya gitu atau gimana? Itu kita tunggu dulu. Nanti naskahnya turun beberapa jam kemudian gitu. Oh gila. Kalau malam kita cuma dikasih scene plot itu. Tapi nanti besok pagi baru ada naskah yang benar, baru kita kerjakan. Besok tayang. Kayak gitu, dan mereka bekerja, makanya artis-artis aktor, aktris stripping itu menurut aku sih luar biasa sih ya. Sakit sih, orang-orang gila sih memang. Mereka bisa cepat masuk ke dalam karakternya, bisa menghafal dengan baik, dan menjadi tontonan yang bisa layak ditonton kan? Maksudnya kalian nonton pun kalian suka kan dengan tayangan itu, dengan pekerjaan yang sangat-sangat singkat. Ayo siapa yang pencipta sinetron bisa komen. Tapi begitulah pekerjaan kami gitu. Dan itu aku ngerasain itu baru setelah beberapa tahun yang lalu aku sempat syuting Suster L itu tahun 2000 berapa ya? 2023 Suster L di SCTV. Nah setelah ini baru ini Terbelenggu Rindu judulnya di RCTI. Udah selesai. Wow. Gitu. Tapi aku nggak minta nyebutin nama artisnya ya. Tapi pasti banyak dong dengan situasi seperti itu, banyak yang akhirnya artis tuh banyak yang retake lagi karena kan skrip memang mesti cepat dan sebagainya. Ya memang manusia ya maksudnya. Lumayan cukup banyak juga dong atau lumayan cukup sering. Iya, ada beberapa kali take kita lakukan, tapi nggak lebih dari 3 kali. Mereka udah cukup profesional untuk ngerjain itu di bidang itu. Gila sih ya, bisa segitu parahnya. Wow. Iya, secepat itu sih mereka. Next, mau ngerjain apa nih? Next kemarin aku baru kelar syuting mikrodrama. Jadi mikrodrama itu adalah hype baru di dunia entertainment. Oh, apa tuh? Hype baru di dunia entertainment karena aplikasi kan menjamur. Orang sudah mulai meninggalkan televisi sebenarnya. Televisi is going down. Suka apa enggak, whether we like it or not, tapi emang udah begitu. Memang itu masanya aja gitu. Exactly. Memang ada roda berputar kan, apa yang ada di atas, ada yang di bawah. Televisi lagi di bawah. Tapi aplikasi berbayar on demand. Jadi sekarang kita banyak sekali ada aplikasi yang kita nonton, Viu, WeTV, Netflix, Video.com, Vision Plus, RCTI Plus, semua punya aplikasi berbayar yang menawarkan beragam
hiburan, jenis hiburan, termasuk drama. Hmm. Nah, itu yang lagi aku kerjain, lagi hype sekarang. Jadi banyak sekali tawaran di mikrodrama. Jadi tayangan itu ada di handphone. Jadi dinontonnya di handphone gitu, berseri juga itu. Hmm. Yang aku Iya. kerjain tuh 30 episode biasanya. Jadi tayangannya itu cuma 2 menit dalam satu episode. Nanti berlanjut lagi dan bikin kita untuk bayar gitu loh, bulanan Iya, gitu, iya. untuk bisa akses itu. Dan itu lebih dimanusiakan kali ya dalam tanda petik. You know what I mean ya? Ngerti ya maksud aku ya? Itu lebih di-prepare, Hmm. karena kita ada reading. Naskah sudah lengkap, kita punya reading, kita ada briefing untuk pengenalan karakter gitu ya, kita, ini karakternya kayak gini, nanti maunya kayak gimana, nanti situasinya akan seperti apa, kita coba di scene-scene yang sulit kita coba dulu, kita briefing-briefing gitu sebelum kita syuting. Tapi lebih lebih siap secara mental sih memerankannya ya. Kalau stripping kan kita dituntut instan gitu. Iya, heeh. Untuk mood kita harus jaga banget, kita harus bisa catch up tuh instantly gitu. Ini kita bisa lebih prepare sih dengan Wow. karakter kita, Wow. gitu. Tapi ada bedanya karena kan, vertikal ini kan visualnya, frame-nya potret kan, bukan Oh, landscape gitu, iya, potret. heeh. Jadi, kita tuh sedikit dapat, ruang untuk ber-acting gitu. Jadi Hmm. acting kita lebih bold, Iya, setuju. lebih tebal dibanding kalau kita ber-acting di TV. Iya, pasti. Karena orang nontonnya begini, Mhm, orang nonton di aplikasi kan dekat sekali gitu kan, mhm. jadi lebih bold aja. Kalau di TV kita lebih light sih Oke, wow. dari acting gitu, So, itu bedanya. today I want to get to know you better. Ya. Izinkan aku mengenal Mbak lebih baik Yes lagi. please. Eee, masa kecil Mbak itu seperti apa ya? Maksudnya? Masa kecil Mbak itu seperti apa ya? Masa kecil masa kecil saya lahir dan besar di Bali. Iya, mmm. Riu mungkin belum tahu atau pernah baca Udah di tahu, Wikipedia atau udah ya aman. ya aman ya, Udah tahu aman, tahu tahu. background-nya. Jadi saya Balinese asli, Heeh. ayah ibu saya di Bali, saya dilahirkan di Bali dan saya besar di Bali sampai saya berumur 19 tahun. Oh, Baru saya pindah ke Jakarta untuk kuliah gitu. Jadi masa kecil saya cukup indah dan saya orang kampung. Rumah saya mmm. tuh di tengah sawah. Ya, Rumah saya di tengah sawah, jadi saya buka pintu tuh sawah gitu hijau. Itu privilege sih menurut saya ya. Itu betul, betul, kan, betul, Mbak. view yang mahal ya. Betul, Kalau dan kita lebih nyewa healing nggak sih hah? kalau lebih apa ya, kita ngirup udara lebih segar, Heeh. lebih bisa kayak, lebih kayak bisa melihat diri kita lebih dalam lagi gitu, Iya Kak. iya iya. Kalau Jakarta udah mobil, polusi, Iya udah capek. iya. Kebetulan dulu saya lahir sebenarnya di Denpasar. Mmm, Saya lahir, masa kecil saya di Denpasar, tapi ayah saya itu bekerja di Departemen Pekerjaan Umum, PU. Jadi ayah saya itu insinyur teknik sipil. oke. Jadi dia lebih ke kontraktor gitulah. Mmm, Kemudian dia dapat, dipindah tugaskan ke Klungkung. Klungkung adalah mhm, salah satu kabupaten kecil di Bali. oke, iya. Bali kan punya 8 kabupaten. Itu salah satu kabupaten yang tidak cukup berkembang. Jadi mungkin kalau kita Jakarta, Klungkung itu Sukabumi ya gitu. Oke, Kayak gitu I ya see. mungkin Iya, iya, ininya iya, kurang lebih kayak ini gitu ya ya, iya. perbandingannya ya. Jadi itu kota kecil lah gitu yang nggak 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 bagus gitu kalau di Denpasar tuh kan city-nya ya, kota besarnya lah, ibu kotanya kan. Ini Kelungkung tuh jauh lah dari mana-mana. Di situ toko-toko sedikit, pasarnya juga masih pasar tradisional, terus nggak ada mall, nggak ada nggak ada tempat keramaian tuh sedikit, banyak kita mainnya ya di sawah, kita mainnya ya di apa ya, ya main di lapangan Iya, kayak iya, gitu. iya, Kita iya. kita tinggal di kota kecil tuh gimana sih yang akses hiburannya pun nggak ada bioskop kita nggak punya gitu. Aku sekolah naik sepeda kalau nggak jalan kaki gitu. Iya. Ya, eee aku pindah ke Klungkung itu ketika aku umur 9 tahun apa ya, kelas 3 SD lah. Jadi aku Mmm, TK, SD kelas 1, kelas 2 itu di Denpasar, masih di kota iya, besar nih gitu. Kemudian ayahku dapat pekerjaan di situ karena pegawai negeri ya, jadi kan iya. harus ya ditempatkan di mana harus siap Right, gitu bener, bener. kan. Dapatlah rumah dinas lah seperti itu.
Ya Wow, aku cukup happy sih tinggal di situ. wow, wow, Mhm. aku baru tahu hal ini. Iya, aku nggak pernah tulis di mana-mana. Tapi sempat tadi ngomong bahwa, apa ya, you know, Heeh, justru dengan nuansa yang mungkin yang Mbak tadi bilang banyakan alam, banyakan, mhm, mungkin desa dan sebagainya, mhm, kampung dan sebagainya, tapi sadar nggak sih, kita di zaman dulu kita dengan situasi seperti itu, sulit banget atau jarang banget kita itu untuk ngalamin namanya burnout. mmm, Burnout. Tapi di zaman sekarang kayaknya burnout tuh sering banget kita alamin gitu ya. Bahkan kayak, you know, kayak handphone aja sebenarnya tanpa kita sadar kita keseringan main handphone tuh bikin burnout-nya juga parah banget loh. Ngerasain itu juga nggak sih? iya, banget banget buat generasi 80-an seperti saya, Mhm. terus dibanding dengan kehidupan di 2026 ini jauh banget. Cuman di generasi saya ini kan saya ngikutin beberapa timeline ya, Mhm. 80 harus ngelewatin 90 Iya gitu iya iya yang iya. kayak kita kenal kaset, kita kemudian Iya. kenal laserdisc, kita tahu CD, kita bawa Walkman gitu tuh. Yang dia omongin gue tahu Nah, semua lagi, gue ya pakai kan? juga lagi. Heeh, ya kan Tahu banget umur berapa kita juga. ngelewatin DOS, ya kan ngetik-ngetik pakai DOS gitu Iya kan, iya ya iya 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 ngelewatin iya kan? iya iya. Terus sampai kita ngelewatin touchscreen. Iya. Kita tuh kaya loh, Bener. generasi 80 tuh kaya banget sama Iya iya. experience Iya sebenarnya. iya iya, betul 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 betul. Jadi nggak mesin ketik sampai era digital kita ada, kita Iya, saksinya, kita living life lah bener gitu. bener bener bener. Iya kaya banget, jadi kita ngerasain periode itu. Wah, Nah, saya merasa bersyukur saya lahir di zaman itu, karena ya sama saya komplit gitu. sama. Saya ngelewatin itu. Kamu lahir di tahun berapa? Aku tuh tahun 91 tapi yang Mbak ngomongin Kamu Laserdisc dan sebagainya, ngerasain itu kan? ngerasain juga tetap. Dengerin radio, Ya drama masih radio, bahkan pulang kalau sekolah ngerasain nggak? betul, ngalamin juga. Jadi bahkan, mungkin lebih tua lagi Mhm. tahunnya, masih ngalamin kayak, apa, CD hitam yang Mhm piringan gitu, mhm. masih ngalamin kok gitu, masih tahu. Iya, Gila jadi ya. kita komplit sih pengalaman hidupnya ya. Dan Wow. saya juga kasihan sebenarnya sama anak-anak saya, Oh, karena dia apa nggak tuh? dapat privilege seperti saya. Dia Ya, nggak bisa main di tengah sawah, dia nggak bisa berendam di sungai, nggak bisa mandi sama kebo kayak saya, nggak bisa nggak bisa lari-larian di tanah lapang, ngeliatin orang gimana manen manen padi. Mereka tahu nggak cara manen padi gimana? Nggak betul tahu. betul betul betul. Nanam padi gimana? Dibajak dulu tanahnya terus ditanam, nggak tahu mereka. Iya iya iya, Kadang-kadang sekarang pun anak di usia itu harus bayar ke taman betul. bermain atau ke tempat agrowisata yang berbayar hanya untuk melihat nanam padi. Exactly. Gila ya. Gue lihat itu tiap hari men. Baru gue open open my eyes dan oh itu ada si mbok-mbok itu lagi manen. Gila ya. Sekarang bayar loh. Gila ya. Dia tuh ke agrowisata emang gratis. Anak-anak TK dibawa ke agrowisata untuk apa? Right. Coba Gila. bercocok tanam, kita ada di depan mata kita, it's for free. Iya ya, maksudnya kayak kita itu diajarkan di generasi dulu itu kayak bagaimana berproses. Kalau zaman Mhm, sekarang itu kayak everything instan. Kayak misalnya kayak, eee, gue tuh kayak nemuin kayak beberapa ponakan juga teman-temannya lihat fotonya juga udah pakai AI, udah pakai apa dan sebagainya saya kayak nggak gitu. bisa bedain mana iya apa enggak. Iya iya iya, tapi justru tapi kayak, you know, ngerti nggak maksudnya kayak kehilangan dirinya itu lebih gampang daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita apa adanya banget, Mhm, model begini ya begini dan sebagainya. Gila ya. mhm, Tapi Mbak, aku mau mhm, tahu deh, mhm. kejadian apa di masa kecil yang ngebentuk Mbak menjadi yang sekarang? Kejadian di masa kecil yang ngebentuk, gini, saya tuh, eee, sebenarnya awalnya berangkat dari keluarga yang cukup ada gitu ya, di tiba-tiba masuk ke desa gitu. Mhm, Kadang-kadang saya kayak rooming, orang-orang ini main apa gitu. Saya tuh mhm. masuk anggaplah orang kota gitu saat itu ya. Iya iya Terus iya. tiba-tiba ayah saya masuk ke ya ke daerah itu saya nggak tahu gitu. Dan di dekat rumah saya itu ada tempat yatim piatu. Oke. Ada di situ yatim piatu yang cukup besar ya di Kelungkung itu.
Dan banyak anak yatim piatu itu kan mainlah di seputaran rumah lah pasti kan, karena satu kawasan lah istilahnya. Kalau di Kelungkung di Bali kan kita namanya Banjar. Banjar itu kayak seperti RT RW-nya, masih satu Banjar lah, dekat lah Banjar. Jadi saya ngelihat tuh kayak, mereka itu kan, hidupnya nampaknya yatim piatu kan, Iya. ya apa adanya gitu ya. Ya seadanya, nggak keurus, ya mungkin mereka makan harus semua sharing apa, mereka suka, dekil gitu, menurut aku. Maaf, maksud aku kayak nggak It's okay, it's okay. keurus, Iya mereka iya tuh iya iya kayak iya. kutuan. Iya. Kamu pernah ngerasain kutuan nggak? Saya tanya deh. Pasti nggak pernah, pasti nggak pernah. Jadi saya ngerasain kutuan ketika saya Ponakan pindah. gue pernah. Iya. Ponakan aku pernah. Jadi saya itu hampir tiap minggu kutuan. Siapa? Mbak? Saya. Wow, gila. Rambut saya panjang segini dulu waktu saya Oke. SD. Karena teman duduk saya itu kutuan. Oh, wow. Saya nggak punya pergaulan yang seperti itu. Saya nggak punya pergaulan seperti itu. Jadi saya tuh kaget dengan hidup, teman-teman lingkungan saya. Karena menurut saya nggak dapat itu dulu waktu saya masih belum tinggal di Kelungkung, saya dapat di Denpasar. Mereka kok masih kayak terurus gitu loh teman-temannya, kayak mereka udah diantar pakai sepeda motor, which is motor is privilege at the time ya. Ya kan, nggak semua orang punya motor gitu, mobil apalagi, sedangkan ibu saya udah jemput saya pakai Vespa, gitu loh, gitu. Terus, dan ya udah kayak kita berubah lah gitu kehidupannya. Saya naik sepeda, terus saya, jalan kaki karena memang kebetulan sekolah kami dekat, saat itu sekolah saya dekat. Tapi teman-teman saya pergaulannya kayak gitu, saya kaget. Terus mereka tuh kayak, Kayak culture shock mohon gitu ya maaf, dia tiba-tiba ya, kayak sakit telinga gitu dan nggak keurus, sakit telinga dan itu bau ya. Jadi ngomongin kayak gini, saya mau mengingat masa lalu It's okay, it's saya. okay. Tapi Tapi nggak tahu aku ngerti apa yang karena pertanyaan kamu apa yang itu berpengaruh, ini kehidupan saya mempengaruhi kenapa saya bisa jadi manusia yang lebih berempati. Karena saya menemukan hal-hal yang saya nggak tahu, saya nggak merasakannya, saya nggak pernah lihat itu. Dan sekarang saya harus ada di lingkungan seperti itu dan saya harus nge-blend dengan itu. Gitu loh. Iya, I know. Jadi kayak itu yang membuat saya jadi, eee, saya gampang Saya gampang, apa ya, gampang kasihan jadinya gitu. Mungkin dulu saya terlalu cuek ya masih dengan hidup yang segini gitu dan, saya ada di lingkungan yang kayak gitu. Jadi nggak terlalu peduli, ternyata ada orang yang seperti itu, saya nggak tahu. Kita kan nggak pernah tahu kalau kita nggak masuk dalam lingkungan itu kan. Benar banget, benar. Karena tiba-tiba saya nyemplung dan punya teman-teman seperti itu. Jadi, oh, saya beruntung ya. Jadi ada orang-orang yang kayak jauh banget di bawah gue, oh ternyata dia nggak punya orang tua, harus tinggal di panti asuhan yang berdesak-desakan kayak gitu. Bajunya juga kayaknya nggak ganti-ganti, sampai coklat loh warna bajunya. Dan dia tuh, maaf apa namanya sih, kayak Conge? iya iya, gitu. Terus dia kutuan, ya nggak ada ngurus, mereka nggak punya orang tua, mereka punya dapat makan aja mereka syukur gitu loh, dapat makan 3 kali sehari. Dan itu bukan itu juga teman-teman sekolah juga begitu semua? Ada di sekolah macam-macam, jadi aku sekolah di negeri waktu itu. Jadi di sekolah negeri itu kan heterogen ya. Ada juga temen aku anaknya Pangdam gitu loh. Jadi ada temen aku yang punya, toko. Ada temen aku yang ternyata mamanya juragan beras gitu. Ada temen aku yang dari yatim piatu gitu. Aku ada di situ gitu. Jadi itu yang membuat aku lebih kaya dengan rasa gitu, lebih kaya dengan hati. Jadi kita nggak terlalu, "Oh gue segini aja bergaulnya." Gue nggak kenal sama yang kayak gitu-gitu. Sampai suatu saat karena aku sering banget bawa temen itu ke rumah, mamaku stres. Mamaku mandiin anak itu. Oh, wow. Karena aku ketemu sama dia dan dia kutuan terus, anaknya kutuan terus gara-gara temennya itu. Jadi mamaku pakein anak itu obat kutu. Terus? Ya udah, jadi dia udah kayak alhasil dia sembuh dan besoknya kutuan lagi karena teman-temannya juga kutuan gitu loh, kan itu nggak mungkin gitu. Cuman mamaku setiap dia, ke rumah ya mamaku ya berusaha untuk sembuhin ya. Jadi aku nambah kerjaan mamaku aja sih. Nah, tadi sempat ngomong juga kan,
Mhm. bahwa ngerasa akhirnya secara tidak langsung ngerasa sedikit berbeda atau sangat berbeda juga, right? Nah, ketika ngerasa berbeda, nah, orang lain pun di saat situasi itu kan teman-temannya Mbak kan juga ngelihat Mbak juga kayak, "Ini juga agak beda nih," dan sebagainya. Itu mereka terhadap Mbak sendiri seperti apa? Karena kan orang mikirnya ngelihat, "Oh, orang dari kota nih," Mhm gitu mhm. kan, right? Nah, Iya. ketika ada muka orang dari desa, orang anak-anak di desa gitu, ketika ketemu satu anak dari kota, itu kan pasti agak berbeda. Gimana ceritanya? Nah itulah aku agak lama sih menyesuaikan dirinya. Nah, mmm, mereka tuh jarang ngajak aku ngobrol sih sebenarnya. Oh, Mungkin karena mereka nggak tahu harus memulai pembicaraannya dari mana ya. Jadi right. aku agak awal-awalnya aku sedikit eksklusif kan jadinya kan. Hmm. Aku nggak aku juga tidak tahu cara ngomong gimana, bukannya aku, sombong, sebenarnya aku nggak tahu harus memulai Iya 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 iya. gitu. Cuman lama-lama akhirnya aku bisa berteman dekat sama mereka akhirnya gitu. Karena aku banyak lihat hal-hal yang menarik gitu dalam kehidupan mereka gitu. Kadang akhirnya aku memberanikan diri untuk coba ngobrol apa gitu, sama mereka gitu, akhirnya aku bisa, eee, Oh, bisa jadi bestie gitu ya kalau orang wow. anak zaman sekarang ngomongnya ya, Iya. gitu. Wow. Luka apa di masa kecil yang diam-diam Mbak masih bawa sampai sekarang? Yang mungkin orang nggak tahu? Mmm, masa kecil aku boleh bilang bahagia, Hmm. karena aku adalah cucu pertama dari ayahku anak pertama. Aku cucu Mhm pertama, mhm aku anak mhm. anak pertama dari 4 bersaudara dan ayahku juga anak pertama dari 4 bersaudara. Iya. Jadi aku lahir spoiled, eee, aku lahir, ayah dan ibu aku itu melanjutkan kuliah, karena aku lahir ketika mereka lagi kuliah. Oke, Jadi wow. aku lebih banyak diurus sama nenek dan kakekku aja, jadi Iya. aku anak nenek, karena aku Hmm. kesayangan gitu, jadi anak Iya nenek iya sama iya. kakekku. Jadi, sama anak dari, tante-tanteku karena mereka kan, aku keponakan pertama gitulah, Mhm. euforianya kan Iya lagi, iya iya "Wah, iya. ada lucu," gitu. Jadi aku sebenarnya, lebih banyak tuh waktu kecil itu meluangkan waktu bukan meluangkan waktu, tumbuh bersama nenek kakek. Karena orang tuaku tuh sibuk untuk menyelesaikan studinya kan, Iya. kuliahnya gitu, sampai mereka akhirnya sarjana gitu. Jadi aku banyak memori kecilku itu sama nenek sama kakekku gitu, waktu TK aja aku diantar jemput kakek naik sepeda, terus aku tidur sama nenekku tuh punya toko. Gitu. Dulu nenekku tuh punya toko, tokonya toko, furniture. Jadi jualan Mmm. kayak kayu, Iya gini-gini iya nih iya iya iya. kursi, kasur yang masih ada kapuknya gitu loh, kasur, bantal, kapuk, belum ada spring bed ya zaman itu, jadi kasur gitu-gitu. Ya aku punya toko yang kayak gitu, jadi ada tukang yang kerja gitu-gitu. Eee, Kayaknya, seorang Mbak Ayu Intan ini, eee, tumbuh besar, menjadi dewasa itu peran yang besar banget tuh kakek nenek ya? kakek, kakek nenekku, betul. Wow. Jadi sebagian kecil dari diri aku, itu karakter aku terbentuk dari mereka. Karena masa-masa my golden age tuh sama mereka sih sebenarnya. Jadi bagaimana aku bersikap tuh lebih banyak mereka sih yang membentuk ya, gitu. Gitu. Jadi, yang sulit itu ketika aku memasuki masa remaja. Mmm. Mulai, eee, kehidupan sulit itu terjadi itu ketika aku mulai remaja. Kejadian apa yang membuat sulit, pas tumbuh di masa remaja? Nah, ini aku nggak pernah ceritain ke siapa pun Mmm. sebenarnya. Jadi, ketika remaja itu aku di usia 15-an ya, eee, lebih muda dari itu, kayaknya 14 tahun itu, papaku memutuskan untuk resign, Mhm. pensiun dini, di usia yang, masih muda saat itu papaku. Papaku di pekerjaan umum kan di PU. Iya. Jadi papa aku tuh memutuskan itu, aku tuh awalnya tidak mengerti, kenapa dia memutuskan
hal seperti itu dengan tanggung jawab yang besar, Betul. ya kan? Di usia anak-anaknya yang masih sangat kecil. Sorry Kami aku potong, maaf. Oke, Mbak, maksudnya berapa bersaudara ya? aku berempat, Oh ya udah lanjut. aku anak pertama. Jadi, waktu keputusan itu dilakukan, adik-adikku masih sangat kecil, mereka mungkin tidak terlalu paham, tapi aku sudah mulai paham karena aku udah menginjak remaja. Jadi ayahku itu memutuskan untuk pensiun dini di saat itu dan aku nggak tahu alasan kenapa. Akhirnya aku tahu alasannya kenapa. Karena ayahku kan kerja di, pegawai negeri ya, Ya. dan jabatannya cukup bagus. Dia Iya. itu hampir jadi, wakil kepala PU lah di Mhm. Kelungkung, Kabupaten Kelungkung saat itu. Dia itu, papaku itu orang yang cukup brilian, dia pintar, dia sampai dapat, papaku almarhum, bapakku sudah meninggal. Mmm. Dia itu sempat dapat beasiswa ke Sydney, New South Wales. Jadi dia, dapat beasiswa, terus dia jadi ahli jembatan. Jadi dia Right. memang kalau bagian di PU-nya itu dia jembatan yang dia Mhm mhm. spesialisasinya. Dia itu punya keputusan yang penting kan di PU saat itu. Nah, dia itu banyak, ternyata dia itu banyak tekanan. Karena orang Iya. orang pekerjaan umum dan orang pemerintahan kan pressure-nya tinggi ya. Terus banyak, manipulasi di situ, banyak Right. korupsi di situ. Hati nuraninya tidak memberikan dia ruang untuk bertahan. Oke. Ternyata itu aku baru temuin setelah aku agak dewasa ya, kenapa alasan dia berhenti gitu. Jadi dia tuh sepertinya dia muak dengan lingkungan kerjanya. Dia pinter dan dia jujur, itu yang salah gitu. Karena orang banyak zaman dulu kan memang mayoritas orang zaman dulu kan jujur-jujur semua ya, mayoritas. Enggak juga di lahan basah. Iya, kalau lahan basah ya, tapi maksudnya pada umumnya, cuma kalau lahan basah ya beda ya urusannya. Iya, kebetulan papaku kan, dia konstruksi bidangnya dan Iya. dia banyak bekerja sama kontraktor. Right. Ya, jadi banyak yang bermain lah di situ gitu ya. Maksudnya harus markup ini, markup itu, ya harusnya dapat berapa, harus proyek sebesar ini harus dapat berapa, itu gede loh, proyek-proyek seperti itu dan, papaku lagi di Kelungkung dan itu adalah kabupaten yang sedang berkembang. Iya. Jadi ada proyek pasar modern, ada proyek bypass, proyek jalan, proyek jembatan, itu dipegang semua, Iya. gitu. Ya bisa jadi raja kecil lah di daerah ya. Jadi dia tidak mau terjebak di situ gitu sepertinya dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan itu, karirnya yang bagus itu. Tapi aku nggak kebayang di usia yang mungkin masih muda bahkan remaja gitu ya, Mhm, musti tahu bapaknya, ayahnya keluar dari kerjaannya, padahal kerjaannya bagus banget gitu, gajinya luar biasa, yang apalagi tadi sebelumnya dibilang bahwa nggak tahu alasannya apa. Bahkan mereka juga nggak jelasin secara eksplisit kali ya, jelas karena apa dan enggak, sebagainya. mereka tidak Di memberikan saat itu penjelasan. nggak tahu, apa yang terjadi dalam diri Mbak itu sendiri? Itu, kemarahan. Saat itu saya marah sama ayah saya, maksudnya dalam hati. Mmm. Saya kami dibentuk dalam keluarga yang pat patriarkal ya, Iya. kami patriarki banget gitu. Iya. Mamaku adalah tipe wanita yang sangat meladeni ayah. Mamaku Iya. tidak bekerja, mamaku hanya ibu rumah tangga Iya. yang hanya melayani suami dan anak-anaknya. Iya. Jadi memang tipe wanita konvensional banget Right. zaman dulu, wanita Bali gitulah ya. Yang sepertinya tidak punya hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk membuat keputusan, tidak punya hak untuk, berkonfrontasi gitu. Iya iya iya, heeh. Jadi ya lu ikut suami aja, Iya iya lo iya iya. ikut apa yang suami bilang gitu. Jangan tugas lu hanya ngurus anak aja. Jadi saya tidak lahir di keluarga yang demokrasi gitu, tidak ada forum yang kita bicara yuk, Iya 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 enggak, iya. kayak konvensional gitu Iya, orang keluarganya. tua zaman dulu lah, Iya kolase gitu, zaman dulu jadi kan ya begitu. apapun yang jadi keputusan adalah keputusan.
si, pemimpin keluarga, Right, kepala benar. kepala rumah tangga gitu. Dan kami, anak-anaknya hanya ikut aja, gitu. Nah, ketika, eee, itu terjadi dalam hidup Mbak, Mhm. bokap akhirnya resign dan sebagainya, apa yang terjadi dalam hidup Mbak sendiri? Maksudnya apa yang terjadi saat itu akhirnya? Dengan secara Mmm, ekonomi, secara ya. everything sih, Jadi, apapun itu. ketika umur SD-an gitulah, nenek saya meninggal. Dan karena ayah saya anak pertama dan seperti bagaimana biasanya keluarga Bali, dapat warisan ya pasti ayah saya ya. Mhm, Laki-laki pasti yang dapat terbanyak gitu, karena perempuan itu tidak punya hak waris, right, hanya zaman laki-laki yang dulu iya, punya, begitu. Jadi kami dapat, dari kekayaan, saat itu sih, nenek saya tuh cukup wealthy ya, di antara keluarga kami, nenek tuh cukup punya kemampuan ekonomi yang bagus, karena dia punya toko, dia punya iya iya. kos-kosan, dia punya tanah di Bali, dia punya deposito, dia punya emas, kayak gitu-gitu deh zaman Iya iya. bagaimana orang zaman tuan tanah lah ya pada Iya masanya iya ya iya iya gitu, iya, gimana betul sih betul betul. Bali gitu, kayak orang kaya dulu lah gitu. Mmm, Jadi kami hidup dari warisan, mmm, bertahun-tahun lamanya. mmm. Ayah saya tidak bekerja dan memutuskan untuk ke bidang spiritual, Oh, gimana tuh? jauh sekali dengan kehidupannya yang sebelumnya. Jadi ayah saya sukanya meditasi dan nulis buku, Oke. gitu. Ayah saya punya forum di Facebook, BCK namanya, Sampai saat Berkas ini? Cahaya, ya tapi kan udah hilang kan, papa nggak ada. Oh, Ya oke. itu cukup gede. Forum itu dia ada member berapa orang yang rutin ngadain, pertemuan kayak gitu-gitu, karena bapak saya suka nulis. Jadi dia bikin posting-postingan tulisan-tulisan dia tentang, eee, kesadaran diri, spiritual, pencerahan, bagaimana dia bisa berubah, bagaimana gitulah. Dia ke spiritual, jadi dia sama sekali tidak, bekerja, sama sekali tidak memiliki pekerjaan yang bernilai ekonomis, intinya gitu. Jadi kami sekeluarga dengan 4 orang anak hanya hidup dari warisan, Nah, di kayak saat gitu. warisan itu habis gimana? Ya itulah kehidupan yang sebenarnya dimulai, gitu kan. Ceritanya seperti apa? Nah jadi di usia yang 15 itu, saya udah harus bekerja untuk membantu mencukupi kehidupan. Ya, Karena kami ya nggak mungkin harta kayak jual tanah ya habis kan pasti, bener. jual kos-kosannya nenek udah habis kan. Sampai akhirnya, ya kita kayak nggak, ya masih ada punya tempat tinggal aja, tapi kayak harta yang di luar-luar udah nggak ada. Jadi ada tanah, ada rumah, itu aja yang tersisa dari sekian banyaknya, eee milik nenek yang beliau tinggalkan untuk kami. Tapi akhirnya saya harus kerja di waktu mulai SMP kelas 3 itu, SMA kelas 1 lah, saya mulai fashion show di Bali. Mhm. Jadi kayak gabung-gabung ke agensi-agensi kecil gitu loh di Iya 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 Bali, iya yang iya. catwalk model, jadi, pemotretan lah atau video klip gitu, mmm, ya Tuhan Tuhan kasih jalan gitu. Ya jadi mulai-mulai, fashion show, adik saya waktu itu masih kecil, masih, SD, ada yang TK, jauh jaraknya sama saya. Jadi yang paling ngerti saya gitu. Jadi ya udah mulai struggling di situ, jadi kayak harus biayain SPP sendiri, harus bayar les sendiri, jadi kayak pengen beli seragam baru harus sendiri, beli sepatu sendiri gitu. Jadi udah mulai harus mandiri, kayak gitu. Wow. Dari sini ke sini jauh. Iya 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 iya. Tapi saya akhirnya saya merasa bersyukur loh. Saya jadi kan karena saya kenal banyak teman-teman yang ada di dulu tuh Iya waktu iya. saya masih ada di atas, saya punya banyak teman-teman juga yang berbagai
Iya, yang kalangan. tadi cerita. Jadi, ya udah nggak kaget banget juga gitu. Ya udah nggak kaget banget juga sama apa yang terjadi gitu. Nah, di saat, orang di usia Mbak itu, usia 15 ya waktu itu tadi cerita ya? 15, Usia 15 anak-anak masih bermain, mhm, bahkan mengeksplorasi dirinya, mhm, tapi sudah bekerja mhm, akhirnya. Berarti banyak kehilangan tentang waktu-waktu itu juga dong? Waktu mhm, usia seperti itu? mhm. Ketika kehilangan, apa yang terjadi, dalam hidup Mbak? Saat itu mungkin bukan kehilangan ya jadinya gini, jadi saya kayak harus cari hobi yang bisa ngasilin aja waktu itu saya Mmm, mikirnya gitu. Oh, gue bisa, oh gue hobinya gini, jadi oh ini ngasilin duit. Jadi saya dulu punya banyak hal-hal yang saya pingin, tapi nggak bisa saya lakukan karena saya nggak punya uang, I cannot afford it gitu. iya, Saya kayak lihat teman-teman saya right. tuh, oh teman-teman gue tuh, les bahasa Inggris di tempat mahal gitu yang Mmm, bayar per bulannya sekian, gue nggak bisa. Ya paling yang kayak gitu-gitu aja yang aku nggak bisa afford gitu, yang aku sedih aja gitu, tapi yang penting aku kan bisa. Nah, dulu tuh aku tuh ya, eee, Tuhan kasih aja jalan gitu, kayak ada lomba-lomba apa gitu di Bali, mhm, aku tuh selalu ikut, rajin gitu, memang banci tampil aja dari kecil ternyata gitu. mhm, Jadi lomba model atau apa-apa. Nah itu salah satunya tuh ada hadiahnya gitu kan, aku tuh iya. ngejar hadiahnya gitu loh Iya iya sebenarnya. iya Kan iya. ada hadiahnya uang, ada hadiahnya voucher, ada hadiahnya apa. Nah ada itu dulu hadiahnya itu, kursus kepribadian. Itu tuh mahal Oh, banget kan dulu, aku tuh kayak kalau zaman pengen. sekarang itu kayak John Robert Power Aku dapat something John ya? Robert Power saat itu. Hah? John Robert Power di Oh, saat Bali, itu? iya, Oh, wow, iya kan, jadi ada hoki banget. itu kan mahal ya, maksudnya untuk di saat itu pun John Robert Power, kepribadian itu pun mahal gitu loh. Iya, Nggak semua orang tuh bisa ikut masuk ke kursus gituan yang biayanya berapa juta dulu mana buat 3 bulan, iya, ya gila sih itu. kan? Itu tuh aku ikut lomba yang diadain sama salah satu surat kabar di Bali namanya Nusa Tenggara. Aku ikut itu pun karena mewakilkan sekolah. Jadi sekolah tuh dapat kayak kuota buat masukin orang, jadi kepilih deh aku dari sekolahku SMA dulu. Kepilih, masuklah, didaftarinlah sama sekolah untuk masuk di situ, di lomba itu. Ikutlah penjurian, jadi penjuriannya lucu, jadi kayak ada karantina-karantina gitu, ada yang Mmm, kayak interview tes gitu, terus ada yang catwalk juga. Itu cukup serius sih ya aku bilang, bikinnya terus nanti dari beberapa unggulan jadi finalis gitu, jadi berapa besar gitu-gitu. Cukup serius dia bikinnya, akhirnya aku menang, juara satu waktu itu. Itu dapat dapat hadiah uang, dapat piala, dapat kursus John Robert Power. gila ya itu keren banget. Tapi Mbak, aku boleh nggak aku track back sedikit ke Mhm, belakang gitu ya? Tadi sempat ngomong bahwa kayaknya kalau dari Mbak bercerita tadi bahwa kayaknya orang yang berjasa dan bahkan orang yang benar-benar yang mungkin bisa dikatakan titik terendah Mbak itu adalah ketika kehilangan nenek atau kakek. mhm. Aku kehilangan nenek tuh di usia masih SD, Mhm. tapi aku kehilangan kakek itu ketika aku udah kuliah. Aku deket banget sama kakekku. Ba Deketan mana kakek apa nenek? ah? Deketan mana kakek atau nenek? Kakek ya karena beliau berumur lebih panjang. Mhm mhm. Karena kan kakek kan cuman sampai nenek sampai SD. Mhm mhm. Sampai SD udah gone. Nenekku, jantung karena perokok berat nenekku itu. Mmm. Kakek itu meninggal ketika aku kuliah, udah kuliah gitu, di tahun-tahun kedua kakek kuliah. Dan di 2002 kakekku kayaknya meninggal. Nah itu tuh aku tuh lagi kuliah, aku di London School kan, kuliahnya di Jakarta. Aku lagi ujian, jadi mama sama papa aku nggak ngasih tahu kalau kakekku meninggal. Karena biar aku nggak buyar gitu konsentrasinya. Jadi aku baru dikasih tahu setelah udah nggak ada, Nah, udah beberapa hari nggak itu ada. pasti rasanya sakit banget ketika Mhm, orang yang kita sayang meninggal, tapi kita nggak dikasih tahu. mhm. Itu seberapa hancurnya jadinya buat seorang Mbak Ayu Intan? Iya hancur banget sih saat itu, tapi aku langsung
cari tiket ke Bali dan kakekku udah masih di rumah belum dimakamin. Kan ngaben langsung kan kalau Iya iya iya. Hindu gitu. Jadi masih di rumah, belum dikremasi atau belum di ngaben gitu. Masih tetap ketemu beliau, cuman ya udah kaku aja udah di apa tuh namanya, di Iya. ya, Take your time. Kalau misalnya kita bisa bermain bukan bermain, bisa time travel, mhm, balik ke masa lalu, di satu ruangan ada kursi, ada meja, mungkin ada 2 kursi, ketemu lagi kakek dan neneknya Mbak, mmm, kira-kira hal apa yang Mbak ingin Mbak omongin yang mungkin Mbak belum sempat omongin? mmm, apa ya, kalau dulu tuh kan aku kan kayak belum jadi siapa-siapa gitu kan, kayak masih struggling gitu ya, in banyak hal gitu. Ya mungkin sekarang kalau sekarang Mas bisa bilang kalau ya aku sudah sedikit banyak bisa bikin mereka proud gitu aja. Kayaknya seandainya bisa balik ke masa lalu dan bisa bawa kakek nenek ke kondisi saat ini, kayak pengen banget nunjukin bahwa aku udah sukses sekarang, dengan berkat kalian juga. Mhm, karena kan mereka tuh yang nganterin aku gitu kayak, eee, karakter aku sekarang ini kan sedikit banyak mereka yang bentuk kan, karena dari kecil kan mereka yang ngasuh aku gitu. Jadi aku deket banget sama mereka dan banyak memori-memori indah lah sama mereka gitu. Dan saat mereka pergi pun aku ngerasa kayak belum jadi siapa-siapa, kayak aku masih jadi anak yang nggak ngerti Right, bener. apa-apa gitu. Sekarang ya belum jadi siapa-siapa juga sih, cuman at least at least aku bukan jadi orang yang menyusahkan orang lain gitu. Setidaknya aku bisa, berdiri sendiri di kaki aku gitu, aku juga bisa jalanku kayak lurus gitu. Gua nggak mencong-mencong nih Iya. jalannya gitu, gua, aku membuktikan kalau aku bisa lurus nih jalan, aku menamatkan kuliahku, aku bekerja di passion yang aku mau, di di keinginan dan bakat aku di mana dan aku bisa ada di dunia yang memang aku inginkan gitu. Aku cuman mau bilang, "Oh aku sampai," gitu. Kata-kata itu ngena banget. Ya, Kalau kita tahu bahwa hidup itu kan dalam tanda petik itu kayak film ya, mmm, kita hidup tuh per scene, mhm, you know what I mean? Scene apa yang Mbak pengen lakukan lagi atau terulang lagi sama kakek nenek Mbak? mmm, kakekku tuh suka masak. Jadi dia tuh suka masak buat cucu-cucunya, dan kalau dia nggak setiap minggu sih, tapi hampir sering dia masak gitu. Jadi aku kangen sama momen kita masak bareng gitu, terus aku nyicipin masakannya dia, dia selesai masak gitu. Kakekku ya emang penyayang sih orangnya ya, penyayang banget kakekku itu. Oh, ngerasa denger Mhm. itu merinding banget aku kayak, Riu punya pengalaman sama kakek atau aku grandma? bisa dikatakan anak, Enggak ya? kesayangannya cucu kesayangannya grandpaku. Oh iya, Karena ya aku bilang tadi, aku ada heeh hal yang spesial lah, maksudnya heeh, ya maksudnya hidup aku itu terlahir dengan suatu hal yang spesial kok aku bilang, bukan heeh, kurang. Jadi apapun yang aku mau, dibeliin dan sebagainya, mmm, tapi justru itu yang bikin nggak tahu ya, justru membuat diri kita malah terpecut untuk nunjukin sesuatu terhadap, orang yang kita sayang nggak sih? mhm Karena mhm, semakin mudahnya kita dapat.
Mhm. right? Kalau kalau aku ngalamin seperti itu ya, dan seperti itu dan wow, apa ya namanya, dan ketika kakek nenek meninggal, Mhm. itu rasa dunia itu runtuh banget ya Mhm. buat Mbak. Runtuh dan ada nggak sih satu momen yang di fase itu kayak, "Kalau udah gini ngapain gue hidup lagi ya?" Dan sebagainya, ngerti nggak sih maksudnya? Enggak, aku nggak sampai ke titik itu sih Oh, heeh. sebenarnya. Tapi aku nangis setiap hari iya. Pas, kakek aku meninggal terus aku pulang ke Bali dan kakekku masih belum ngaben, masih ada Mmm, di rumah duka itu rumah kami. Itu aku nangis setiap hari, nangis setiap hari mengingat masa-masa kecilku dulu gitu. Eee, wow, karena memang sedekat itu sih kami dulu ya, karena aku memang diasuh beliau gitu. ya, Mhm. wow itu luar biasa banget. Mbak, kita maju ke titik yang sekarang, Mhm. akhirnya, dari model Mhm. masuk ke Putri Indonesia atau Miss Indonesia aku lupa. Putri Indonesia itu Putri di tahun Indonesia 2000. tahun 2000. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke Putri Indonesia? Jadi sebenarnya aku di tahun 99 itu aku lulus SMA, Mmm, tapi aku gap year, aku mhm, nggak kuliah, aku kuliahnya di tahun 2000 karena? karena aku nggak punya uang. Oke, Aku aku nggak aku nggak berani kuliah karena aku nggak punya uang untuk ngelanjutin, bukan karena aku bodoh. Aku masuk kelas unggulan di SMA. Jadi pas kelas 2 itu kita dites lagi gitu. Jadi kalau nilainya bagus, ada kelas unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3 gitu di SMA. Jadi, jadi prioritas gitu loh. Ya udah, aku masuk unggulan 3, tapi aku memutuskan untuk nggak kuliah, untuk kerja. Jadi aku kerja fashion-fashion model segala macam kayak gitu. Dan di tahun berikutnya, aku memutuskan untuk ikut Putri Indonesia. Itu pun didaftarin sama agensi model aku di Bali. mmm, Jadi waktu itu didaftarin, terus harus kayak compete di Bali gitu, compete di Bali, aku menang. Ya maksudnya ada tes interview segala macam, akhirnya kepilih untuk aku ke Jakarta, untuk mewakilin Bali. nah Mbak, biar lebih seru lagi lanjut obrolan, nah Mbak, Mhm. kita tahu bahwa cerita Mbak ini luar biasa banget, bahkan menurut aku menginspirasi banget buat banyak orang, dan mungkin di luar sana, Mhm. ada yang pernah ngalamin kayak Mbak, Mhm. bahkan mungkin saat ini sedang mengalami, Mhm. mungkin bisa lebih parah. Mhm. Yang tadinya mungkin bukan sekedar kehilangan kakek nenek aja, mungkin yang tadinya keluarganya bisa dikatakan Mbak bilang tadi bawah mampu, Mhm. oke, Mhm. tiba-tiba turun ke bawah. Mhm. Dan itu banyak banget juga orang-orang yang di luar sana yang ngalamin. Nah, ajak dong temen-temen, yang nonton Mhm. ataupun fansnya Mbak Mhm. untuk mau bercerita tentang kisah hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Karena gini Mbak, percaya nggak percaya dengan mereka bercerita, satu yang mereka dapat adalah mereka mungkin bisa justru mereka malah bisa merasa terobati dengan mereka cerita. Kadang-kadang Mhm. dengan kita berani cerita itu kan malah justru salah satu obat yang Mhm. mujarab juga buat diri kita, right? Mhm. Atau bahkan dengan mereka bercerita, orang lain yang membaca, malah mereka yang membaca ini bisa mendapatkan inspirasi Mmm. ataupun malah mendapatkan solusi ataupun kekuatan baru. Nah, oleh karena itu ajak dong teman-teman untuk bercerita juga, Mbak, atau fansnya, Mbak. Mbak mungkin punya Mhm. fans namanya apa? I don't know. Enggak sih, aku nggak punya fans khusus gitu. Ya buat teman-teman aja, eee, memang kadang-kadang kehidupan itu kan nggak sesuai apa yang kita mau. Ada yang, kadang di atas, ada yang kadang di bawah, kadang kita happy, kadang kita harus struggle. Yang satu yang mesti kalian ingat tuh, kalian tuh harus percaya sama diri kalian sendiri. Karena kita semua pasti dibekalin Tuhan itu sama kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup. Untuk, eee, untuk bisa jadi diri sendiri dan bisa berkarya untuk diri sendiri. Cuman kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya diri, kemampuan itu nggak akan keluar. Jadi bakat-bakat yang kalian punya, bakat-bakat ya kemampuan yang kalian punya itu
akan nggak terlihat kalau kalian nggak punya rasa percaya diri. Jadi jangan sampai kehilangan rasa percaya diri kalian, dimanapun kalian berada, atau masalah apapun yang pernah atau sedang kalian alami, percaya diri dulu kalau kalian mampu, kalau kalian kuat, kalau kalian bisa. Karena itu juga afirmasi terbesar dari diri sendiri. Semangat ya. Ajak dong mereka untuk tulis di kolom komentar Oke. cerita hidup mereka. Dan buat kalian yang punya pengalaman kehidupan, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang susah, mau yang menyenangkan, tulis aja di kolom komentar dan kita bisa sharing sama-sama tentang pengalaman kalian. Oke, wow, thank you. Oke, lanjut lagi, Mhm, tadi sempat ngomongin tentang modeling dan sebagainya, oke. jadi Putri Indonesia dan sebagainya. Nah, ketika, Mbak menjadi Putri Indonesia, Mhm, otomatis secara tidak langsung, mau cepat atau lambat kan, akhirnya kecantikan Mbak dan sebagainya itu kan akhirnya dari standar orang lain. mmm, Itu udah pasti, mhm, dari standar orang lain. Bahkan bukan kecantikan aja, tapi dari kepribadian kita, cara kita berpikir, itu bukan menjadi otentik kita lagi, mhm, tapi menjadi orang lain jadi maunya orang lain. Nah, ketika Mbak ngalamin itu, apa yang terjadi dalam hidup Mbak? You know what I mean ya, maksudnya my question? oke. Pas aku masuk ke Putri Indonesia itu di tahun 2000, itu adalah pemilihan Putri Indonesia pertama setelah, eee, Alia Rohali. Hmm, Jadi Alia Rohali adalah Putri Indonesia yang terlama. Dia itu dilantik di 1996, hmm, baru lengser di 2000. Karena mhm. kan sempat ada polemik yang kayak nggak setuju sama Putri Indonesia, bahwa Mmm, itu hanya cuman, kayak meremehkan kodrat wanita lah gitu right, ya, right, yang pakai tupi segala macam itu kan lagi sempet di-ban tuh, nggak iya, boleh betul. ada ajang-ajang yang eksploitasi lah intinya. Jadi Putri Indonesia sempat nggak ada tuh selama beberapa tahun vakum. Jadi Ali Rohari adalah Putri Indonesia terlama dari 96 sampai 2000. Nah baru 2000 itu diadain pas generasi aku. Mmm, Jadi kayak masih trial and error. Untungnya di tahun itu sosial media kan belum gencar ya. iya, Sosial media belum gencar dan kami hanya berkompetisi bener-bener murni untuk diri kami sendiri. Kayak bener-bener, ya bener dikumpulin dari waktu itu 33 provinsi yang ikut, ada 33 kontestan yang hadir, untuk dari seluruh Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sekarang, pressure-nya justru sangat-sangat jauh berbeda. right, bener, Sekarang kan kita kayak bener-bener eye on eye banget, diawasin sama right, netizen gitu loh, gimana sarkasnya netizen untuk komentarin kita, bener banget. ngomenin rambut, ngomenin kulit, mata yang terlalu sipit, mata yang terlalu belok, alis yang jelek, rambut yang jelek, kayak semua tuh diukur sama bagaimana kok netizen memandang kita. Tapi dulu kita nggak dapat pressure seperti itu, karena kita tidak dipublikasi seperti sekarang. Media Right, sosial kan bener. nggak ada tuh pigeon-pigeon lover yang kayak sekarang, Yeah. nggak ada, belum ada yang belum seheboh sekarang gitu, belum. Jadi kita tuh bener-bener ya berkompetisi aja gitu, secara murni di situ, ngikutin karantina, bener-bener, berteman, belajar, disiplin, tiap hari ada pembekalan. Wah, itu pengalaman yang luar biasa sih, selama hidup aku itu kompetisi terbesar lah ya, tingkat nasional kan aku nggak pernah ikutan kayak gitu di Bali, cuman di Bali doang, habis itu langsung ke Jakarta. Nah, dan itulah yang membuat aku memutuskan diri untuk pindah ke Jakarta, setelah aku menang Putri Indonesia itu. Kalau mungkin aku nggak menang, aku mungkin tinggal di Bali dan aku nggak ketemu Riu. Iya, right. Nggak, tapi kan maksudnya kayak tadi sempet ngomong bahwa Mmm, akhirnya apa yang membuat Mbak akhirnya kayak, "Gue mau keluar dari, Putri Indonesia." Mungkin dalam arti mungkin dalam arti di dunia itu lainnya, akhirnya pindah ke dunia peran kan, seni peran kan akhirnya. Nah, sebelumnya itu kan masuk ke dunia modeling dan mhm. sebagainya. Nah, apa yang membuat Mbak akhirnya, "Oke nih, kayak gue mau keluar nih." Atau ada nggak sih satu momen ngerasa kayak, "Gue nggak mau jadi standar hidup buat orang lain." Mmm, sebenarnya dulu waktu Alia Rohali dinobatin, aku nonton. Mhm. Tahun 96 itu Aku tahu berat lagi ya, nonton nggak? aku tahu, aku tahu. Heeh.
Di TV juga kan siaran langsung, aku 96 berarti aku SMP mungkin ya, SMP kelas 3 kali ya. Mhm. Aku tuh nonton sambil mikir, gue pengen banget kayak dia gitu, gue pengen ada di panggung kayak gitu, gue pengen ada di panggung Putri Indonesia gitu. Oh, Si anak kecil umur 13 tahun ini ngomong dalam hatinya ketika dia nonton, gue mau ada di panggung itu. Dan ternyata apa yang aku bilang dalam hati itu 4 tahun kemudian menjadi kenyataan. Tahun 2000 aku ada di panggung Putri Indonesia dan jadi 3 besar. Jadi, aku tuh cinta banget sama momen itu gitu. Aku tidak pernah merasa harus keluar dari Putri Indonesia, tidak pernah. Karena aku cinta di momen itu, karena itu afirmasi aku di umur 13 tahun gitu. mhm. 14 ya berarti ya? No no, 15 berarti ya? Pokoknya aku nonton itu tahun 96 dan akhirnya aku ada di panggung itu di tahun 2000. Right. Aku pengen ada di 3 besar itu dan menjawab pertanyaan krusial, pertanyaan 3 besar kan itu kan kayak top top 3 itu kan luar Right. biasa banget ya. Iya, betul. Ada di panggung 3 besar itu nggak semua orang bisa gitu kan. Bahkan pernah dengar nggak sih ada kutukan-kutukan kayak juara satu itu malah justru yang sering kependem dibandingkan juara 2 juara 3 itu yang lebih banyakan bersinar. Ada pernah Iya, dengar kutukan-kutukan gitu nggak sih atau kutipan-kutipan kayak gitu nggak sih? ya aku Kurang lebih seperti nggak itu? tahu sih, cuman aku nggak mikirin kutukan saat itu, aku Enggak, cuman maksudnya kan oh ada iya ada ya, bahasa-bahasa kayak gitu heeh tuh heeh biasanya heeh, kan. heeh, iya. Nah, Putri Indonesia juga membuka jalan aku ke banyak hal sih, terutama dunia hiburan, ya kan. Mhm. Sebenarnya aku bukan keluar, cuman aku memang punya passion di dunia acting sebenarnya. Mmm. Dan Putri Indonesia adalah pembuka jalannya aja. Oke, I Aku memang see. passion aku tahu diri karena aku kan secara profesional aku tuh kurang tinggi. Aku tahu diri kalau aku nggak akan bisa, eee, punya prestasi lebih kalau aku stay di dunia catwalk. Aku tuh nggak kurus. Di catwalk itu harus butuh wanita yang skinny banget dengan tinggi yang minimal 175, dengan tubuh yang super skinny, baru lo bisa survive di dunia catwalk, di dunia model. Tapi aku nggak punya modal itu. Tapi aku Oh, ngerasa, aku punya kemampuanku di seni peran. mmm, Aku lebih di situ dan itu salah satu pembuka jalan aku aja ya, untuk dapat kesempatan, casting, untuk dapat kenal sama manajer artis, ketemu sama PH-PH, ketemu sama orang yang tepatlah di bidangnya gitu, supaya aku bisa masuk kan ke dunia peran, oh, sebenarnya itu. akhirnya masuk ke dunia film udah 20 tahun lebih, di dunia Mmm. akting, dunia film ini, dan akhirnya beberapa kali juga sering dinobatin Mama Kece FTV ya, right? Nah Karena nah saking banyaknya judul FTV iya mungkin udah dan peran ratusan ada kali. ibu-ibu, right? Iya. Nah, tapi yang paling bikin penasaran buat aku adalah gini, Mbak itu kan main tuh antara film drama Heeh atau horor. Nah, heeh. apa yang membuat Mbak akhirnya kayak, "Gue memilih 2 genre ini aja mayoritas." Bukan memilih, Heeh. kayaknya dibukain jalannya itu, Oke. sebenarnya ya. Sebenarnya dulu waktu aku kuliah di tahun 2003, 2004, 2000 awal 2005 itu Mhm. aku ada di film laga loh. Kamu mungkin nggak terlalu ngeh, sinetron pertama aku itu adalah Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari, Jaka Oh, ya ya Tingkir. ya 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 ya, tahu Aku tahu tuh tahu. kolosal, aku ada di Iya dunia film laga saat itu, karena saat itu kan kolosal lagi naik daun ya. iya, heeh. Kamu umur berapa tuh saat itu tuh? Nonton nggak? Ada nggak di masa, di RCTI, Indosiar suka Tahu, cuman film-film dengan mungkin burung-burung, naga-naga iya iya gitu iya. terbang-terbang. Kadang-kadang kalau aku suka bacain ke orang-orang, ya udah ke pasar naik naga gitu. Iya ya, zaman-zaman lagi ininya, bagusnya Iya, ini kan pasar kolosal tapi kan? iya, tapi saat itu juga kayaknya akhirnya mulai agak tenggelam sama zaman-zamannya kayak Wiro Sableng, something. Iya Iya, iya iya, heeh, mulai ini jadi kan aku sempat ada di masa itu. Jadi iya iya aku iya. main tuh beberapa tahun, 2,5 tahun main weekly kan, itu kan sinetron weekly ya. Iya, heeh, Kalau sekarang kan stripping tayang setiap hari, kalau dulu iya. kan weekly, jadi tayang misalnya setiap Selasa, malam.
RCTI itu tayang, Jaka Tingkir, Jaka Tarub, kayak gitu. Aku main chat-chat-an gitu, di Sling, main pedang, belajar bela diri di lokasi, diajarin. Jadi kami punya, instruktur laga. Mmm. Jadi saya justru mulainya kayak gitu. Oh, wow. Mhm. Dan akhirnya bisa sampai sekarang dan, eee, mungkin Sempet vakum sih, oh, oke. agak lama Karena? vakum. Karena aku kan lulus kuliah di 2004, terus aku dapet degree lah gitu ya Mhm. di apa, sarjana komunikasi. Jadi aku ngerasa kayak, "Ah, masa gue hidupnya gini-gini aja, cuma syuting-syuting doang," gitu, kayak aku butuh challenge yang lain gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Aku Mmm. jadi karyawan di sebuah perusahaan advertising, 2 Berapa lama? tahun 2 tahun. 2 tahun? Jadi AE aku, jadi account eksekutif di Oke. advertising. Jadi aku lebih banyak nanganin below the line, jadi kayak Mmm. billboard, annual report, tuh aku Mmm. bikin-bikin kayak gitu, bikin poster, bikin print ad, Oh, kayak gitu. Tapi ada beberapa TV sih aku ngerjain juga, oh, jadi aku cukup ngerti. oh, Nah, habis itu aku lama kan aku nggak syuting sama sekali, karena aku kerja, terus aku menikah menikah, aku nggak boleh kerja lagi sama suamiku, jadi selama 7 tahun, dari 2 tahun terus 7 tahun, aku nggak kerja sama sekali karena aku punya anak, ngurus anak. Jadi aku nggak percaya sama pembantu dan babysitter, jadi aku nggak bisa ngerjain menyerahkan gitu aja anakku kepada orang lain, nggak bisa. Jadi aku memutuskan sama sekali tidak bekerja. Jadi aku bener-bener full time mom, at the mmm. time. Nah, kalau misalkan kita ngomong di bagian seniman seni aja ya, Oke. seniman Mbak sebagai seniman. Mhm. Sebagai seniman, ngomong syuting, ngomongin film, ngomongin sinetron, ya whatever itu, Mhm. lebih puasan mana zaman dulu sama zaman sekarang? Sinetron zaman dulu. Mau film, Mmm. mau sinetron, mau laga, apapun itu. Bukan kepuasan, mungkin perbedaan, rasanya aja ya, ketika syuting ya. Kalau zaman dulu itu kan kita syutingnya itu, lebih lama prosesnya, karena kita kan weekly, jadi satu episode itu bisa dikerjakan dalam 3 hari. Kalau sekarang kan satu episode dikerjakan 1 hari, Ya, sekarang syuting besok tayang. ya, Kalau dulu 3 hari. Terus di situ kan kita nggak punya sosial media dan nggak punya gadget smartphone kayak sekarang. bener. Jadi kita, kalau di luar tempat kita kerja syuting, kita ngobrol. Kita bener-bener ngobrol, kita berkomunikasi intens gitu, bukan megang handphone. Jadi rasanya tuh lebih deket aja sama teman Iya, syuting zaman dulu lebih gitu. bonding, Lebih lebih cepet, bonding, heeh. lebih kayak keluarga aja bertahun-tahun kerja sama mereka tuh kayak keluarga. Sampai sekarang saya masih punya teman-teman syuting saya zaman dulu masih bisa Ya, keep in touch karena kita udah kayak keluarga, dari dulu kita nggak pegang handphone. Kita ya kayak capek tidur bareng, di ngampar lah di kursi atau di mana, pakai styrofoam aja tatakannya gitu, wow. sekoboi kayak gitu, tapi kita ngobrol, Tapi kita di situ momennya makan. indah banget ya di saat Iya itu, justru lebih indah, right? iya, ya Wow, atmosfernya aja yang membuat itu. Kalau sekarang kan kita sendiri-sendiri, ya udah kita take habis itu selesai take duduk main handphone aja udah, iya, ngapain, iya, gua nggak iya. peduli yang lain ngapain. Udahlah Kayaknya giliran. manusia lebih membutuhkan AI daripada manusia lain zaman Iya, sekarang, right? nggak Itu banyak parah banget sih. nggak banyak hal yang bisa diceritakan, nggak ada bonding apa-apa. Kalau Nah, dulu bonding wow, wow, berasa banget kalau kita kerja wow. bareng itu. Well, kalau aku boleh recap sedikit obrolan kita hari ini bahwa, Mhm. aku akhirnya melihat bahwa ketika kita ngerasa di atas banget, di saat itu titik kita banyak uang dan Mhm. sebagainya, tiba-tiba boom dijatuhkan, Mhm. sama semesta dan akhirnya kita kayak mulai dari nol lagi gitu ya. Mhm. Memang kayaknya memang nggak mudah ataupun rasanya itu menyakitkan, bahkan mungkin rasanya kalau mungkin beberapa orang mungkin rasanya kayak, "Oh, I'm give up," gitu ya. Tapi justru di momen itulah Tuhan sedang lagi mengikis kita agar menjadi sebuah cahaya yang terang benderang, yang bahkan akhirnya bisa orang-orang bisa melihat kita Mhm. pada akhirnya seperti itu. Dan itu yang aku rasakan cerita Mbak tadi bahwa memang proses itu orang mikir bahwa, oh,
dari bawah banget sampai ke atas gitu, tapi justru Mbak itu berbeda. Mmm, Dari yang tadi dari atas, turun ke bawah, dan akhirnya menjadi ke atas lagi dan, apa ya, aku melihat bahwa hal-hal seperti ini yang memang harus orang tahu. mmm, Karena orang kan orang kan taunya kita udah di atas-atas aja dan mhm, sebagainya, right? ini mereka nggak tahu prosesnya. Yang nggak tahu prosesnya. Nah, mungkin mungkin beberapa question terakhir adalah, eee, hal apa yang Mbak sebenarnya ingin orang tahu, tetapi justru nggak bisa Mbak kasih tahu? Nggak bisa mungkin karena ngerti nggak sih? Mungkin karena Mbak kalau, "Oh, kalau gue ngasih tahu ini nanti jadinya begini nih," sampai ada nggak sih yang Mbak pengen banget justru orang harus tahu tentang diri Mbak? Mmm, yang orang justru nggak tahu. Heeh. Aku tuh sebenarnya orangnya, cukup, ini ya, cukup fragile sih sebenarnya. Aku tipe orang yang kalau ketemu orang pertama kali itu aku bikin seal sendiri, Mmm, karena aku, tidak nyaman. Aku aku cukup orang yang, tidak nyaman dengan kedekatan. Aku nggak gampang percaya orang jujur, oke gitu. oke. Jadi aku memang harus bikin seal diri, makanya Iya orang-orang pikir aku, sombong gitu, jutek, apa gitu, karena memang aku sengaja membentuk diri aku seperti itu. iya iya Itu iya. adalah mode pertahananku. Mhm. Mungkin karena orang-orang yang hidup pernah merasai kehidupan keras, dia akan menciptakan dirinya seperti itu, Right, bener. kayak kepiting aja Iya gitu. heeh. Itu kan cangkangnya tebel banget kan, tapi dalamnya apa? Iya Daging kepitingnya itu kan lembek banget sebenarnya, iya iya. lembek banget kayak cairan Iya malahan. iya iya iya, bener. Itu, aku itu Wow sebenarnya seperti itu. wow. Jadi aku memang sengaja diri aku dari apa, kekecewaan karena aku tidak mau berekspektasi terlalu besar terhadap sesuatu. Itu hal-hal yang aku pelajari dari perjalanan hidup aja, dari struggling. Jadi itu yang bikin aku mempi mempira men-seal diriku gitu. Iya iya, I know, Iya, nah, ya akhirnya menjadi men-shield atau men-seal, menjadi kayak namengin buat diri kita iya, itu sendiri dan tameng untuk bertahan iya aja iya iya sebenarnya iya. gitu. Mungkin Dan nggak banyak orang tahu itu. iya bener. Yang terlihat dari mereka adalah aku memilih teman, aku tidak gampang bergaul, aku jutek, aku ya gitulah, I'm not Iya iya iya. very, easy person gitu. Enggak, Eee, tapi gue ngobrol sama Mbak Yunita nggak kayak gitu ah. Sebelum syuting aja tadi kita ngobrol asik banget ah, enggak ah. tapi kadang-kadang most of people begitu, Iya kalau iya. melihat aku dari awal Iya, begitu. Jadi memang itu sengaja aku iya iya lakukan iya. untuk memprotektif diri Iya aku iya iya. sendiri karena Apalagi dengan perjalanan hidup yang seperti itu. ya dengan, karena, aku rasa semua orang yang punya kehidupan keras di masa lalunya akan seperti itu. Right, bener. Karena dia tidak akan mudah percaya, dia eee, tidak akan mudah percaya, tidak Iya. akan mudah menaruh harapan ke orang lain gitu, karena dia tahu, sering dikecewakan gitu loh. Mmm. Orang-orang yang sering dikecewakan itu pasti kan seperti itu, dia akan lebih ke dirinya sendiri, lebih, menaruh kepercayaan ke dirinya sendiri gitu, jarang bisa kepercaya orang lain. Wow wow. Mbak, mungkin the last question, Mhm 2 pertanyaan terakhir ada, one day mhm kalau Mbak sudah pensiun nanti mhm atau udah meninggal nanti, mhm. Mbak pengen dikenang seperti apa dan dikenal sebagai apa? Dikenang seperti apa? Dan dikenal sebagai apa? Sebenarnya yang aku lakuin sekarang ini adalah salah satu usaha aku untuk, suatu saat nanti aku kan berkarya kan, berkarya di dunia hiburan. Di mana dunia hiburan itu ada jejaknya, Mmm, jelas gitu terlihat jejaknya, kayak lo bisa lihat film gue, lo bisa lihat sinetron mmm. lo bisa lihat iklan-iklan gue di TV, dan itu akan bisa dilihat 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika aku udah keriput, udah muka aku nggak kayak gini, aku udah tua, jelek, dan aku udah nggak ada, udah gone. Itu yang kenapa aku milih dunia peran, karena aku pengen suatu saat nanti anak-anak aku akan bangga kepada ibunya.
atau bahkan cucuku nanti bangga kepada ibunya, kepada grandmanya gitu. Mungkin aku nggak sempat kenal mereka, ya kan kita nggak tahu waktu kan, Right, bener. tapi at least mereka bisa melihat aku di karyaku gitu. Di film-film aku, di sinetron aku, di FTV aku, di iklan aku, "Oh itu nenek," gitu. Mungkin dia nggak kenal aku, mungkin aku udah pass away duluan sebelum mereka lahir, Right, I never bener. know, right? Kita nggak tahu umur aku kapan gitu dan anakku nanti mau nikahnya umur berapa, aku udah old and gone gitu. Tapi at least cucuku bisa lihat aku in my best performance. Mereka bisa So lihat, good. dia bisa melihat aku di waktu terbaik aku, ya kan? Ketika aku masih berkarya, ketika aku masih sehat, ketika aku ada di layar kaca, di wujud terbaik aku saat itu gitu loh. Walaupun aku udah dibakar, udah jadi abu kan, kalau aku kan ngaben ya, udah nggak ada di dunia ini, gitu. Jadi kenapa aku kayak pursuing my sampai sekarang aku masih pursuing my career, masih pursuing, apa di dunia acting, karena salah satunya tujuan aku itu. Jadi mereka bisa mengingat aku sampai kapan pun dan mereka masih bisa lihat aku di penampilan terbaik aku dalam hidupku. Wow, so good. Ini keren banget ngobrolannya. Mbak, sekali lagi thanks for coming, udah datang ke Yeah, thank podcast you for ini inviting. dan jangan kapok-kapok ke sini lagi. Teman-teman, inilah biografi Ayu Inten. Sampai jumpa ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye.